Terima kasih Anda masih bersama kami di program Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, kita sedang berbicara soal cinta. Bapak bilang tadi cinta itu memang seharusnya melampaui batas. Berarti yang namanya cinta tidak memiliki batasan dong Pak? Cinta mengabaikan batasan untuk mencapai bentuk terindahnya. Itu sebabnya cinta selalu berlebih-lebihan, powerful. Cinta ini bukan yang hanya tentang cewek, wanita, atau istri, atau bukan. Kalau Anda cinta perangko, Anda akan punya koleksi perangko terbesar di dunia. Itu cinta. Kalau Anda cinta kupu-kupu, Anda akan belajar kupu-kupu sampai Afrika. Itu cinta loh. Dan cinta itu adalah perasaan yang dititipkan di hati kita, diilhamkan sebagai salah satu sarana rekrutmen. Tuhan merekrut. Saya dibuat rajin sekali mempelajari nasihat. Dari kitab suci, dari semua budaya. Tidak ada yang menyuruh saya. Saya dibuat rajin sekali menyimpulkan, menaruh dalam bahasa yang sederhana, lalu menyampaikannya. Itu direkrut. Coba kalau saya tidak suka itu. So, jangan sepelekan kecintaan Anda ya. Jangan sepelekan yang Anda sukai. Nah, hati-hati dengan kesukaan yang ditanamkan oleh setan. Yuk kita lihat ini tentang cinta. Jangan menyakiti hatinya seperti cintanya kepada Anda tidak terbatas. Nih, ada yang tanya di Twitter loh. Oh Mario, pacar saya suka marah dan ngambekan. Saya harus apa? Jawabannya satu kata, ganti. Tuh. Ganti. Kok enak banget ganti? Kan saya terlanjur sayang. Terlanjur sayang selalu dikatakan oleh orang lemah yang menyesal. Sebetulnya itu yang tidak terbaik, tapi ya terlanjur sayang. Lemah. Karena kalau kuat, pilih. Jadi kalau gitu saya harus tinggal kekasih saya. Ya. Walaupun dia cantik. Ya. Kalau ayahnya kaya. Sebentar. Kenapa? Nah kita itu banyak tes. Kita itu menguji ketahanan cinta pasangan hidup kita dengan membuatnya marah, membuatnya menunggu tanpa kejelasan Anda pulang kapan. Anda tidak mungkin diizinkan melayani jutaan orang seperti saya tanpa kadang-kadang diizinkan baca orang. Karena doa saya bahkan di depan Ka'bah adalah Tuhanku, kalau aku ingin kemampuan membaca pikiran, izinkan aku membaca orang yang butuh bantuanku. Jadi tidak sembarang orang saya bisa baca, tapi orang yang sedang butuh bantuan, itu kadang-kadang cerah sekali saya mengerti. Lalu saya bisa menasihati dengan tepat. Nah, saya melihat ada orang yang saya bilang gini, jatuh tempo ini orang. Karena penipuannya kepada istrinya sudah parah sekali. Saya bilang orang ini sudah mencapai expiry date. Betul, sebentar lagi dia akan sakit sekali dan semua hutang yang dipalsukannya yang istrinya tidak tahu terbuka. Dan betul, akan ada loh saat dimana ketahanan cinta seorang wanita itu habis, atau ketahanan cinta seorang laki-laki habis. Ada loh orang yang bilang gini, tidak peduli lagi aku tentang stigma tentang janda, aku minta cerai. Karena banyak wanita demikian takutnya dengan stigma janda sampai bersedia hidup dengan laki-laki khianat. So, jangan uji ketahanan orang yang mencintai Anda. Jangan abaikan cinta, karena cinta itu juga mengenal pembalasan saat Anda paling membutuhkan cinta. Seperti orang yang sakit, baru ketahuan dia punya istri kedua, dan setelah itu yang merawatnya istri pertamanya. Setelah semua uangnya diambil oleh istri keduanya. So, yuk berlakulah setia. Cinta itu rahmat. Jangan dicampur dengan nafsu yang menjadikan Anda merasa lebih. Karena istri itu bukan banyak-banyakan, tapi baik-baikan. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan istri ataupun suami bukan urusan banyak-banyakan ya Pak ya, tapi baik-baikan. Anda setuju? Setuju. Kali ini sayangnya kita sudah sampai pada kesimpulan Pak Mario. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih atas kesabaran Anda. Yuk kita lihat meme kita yang terakhir ini. Kebaikan adalah batas yang didirikan agar kita tidak memasuki keburukan. Sederhananya itu. Kebaikan itu didirikan oleh Tuhan
supaya kita tetap terlindungi dalam kebaikan. Nah, sekarang pagar. Jangan robohkan pagar kalau Anda tidak tahu mengapa pagar didirikan. Di hutan ada pagar tinggi, terus bilang ngapain ada pagar di tinggi, ya? Kan gua hobi traveling. Tuh, terus pagarnya dirobohkan, padahal pagar itu menghalangi masuknya harimau. Tuh. So, anak muda akan sekali, dua kali membuat kesalahan, jangan minder. Memang anak muda itu membuat kesalahan bukan karena dosa, karena nggak tahu. Kalau Anda tidak tahu, jangan hukum diri sendiri seperti itu. Jangan terlalu lama bilang, ada nggak sekarang ini yang sampai sekarang masih bilang, astagfirullah, astagfirullah gitu. Udah, Anda sudah dimaafkan, selesai. Sudah, kalau Anda bilang astagfirullah adalah aku belum menjadi yang lebih baik. Bukan menyesali yang dulu. Anda sudah dimaafkan. Anda sudah baik, Tuhan maha pemaaf. Move on. Nah, sahabat-sahabat saya baik hatinya, kalau begitu mulai dari sekarang, yuk bantu para utusan Tuhan menegakkan kebaikan. Gitu. Firman itu ada, bantu Tuhan untuk menegakkan. Itu sebabnya kita diperintahkan apa? Anjurkan kebaikan walaupun hanya satu kata. Nah, untuk ibu-ibu yang salah mengerti, di Indonesia sedang ada mulai mode, yaitu jangan bilang jangan. Tuhan pun bilang jangan. Ibu yang bilang jangan, karena ibunya lemah. Ibu kuat harus bilang jangan. Nanti anaknya malah melakukan, ibunya lemah. Jangan melampaui batas yang menghinakanmu, dan lampaui batas yang menghebatkanmu. Gitu. Super sekali Pak Mario, saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Super yang hadir di studio dan yang ada di rumah yang telah menonton program ini. Saksikan terus setiap hari Minggu pukul 19.30 dan kebaikan. Kebaikan didirikan sebagai batas untuk menghindarkan Anda dari keburukan. Ini dia Mario Teguh, Golden Ways. Setelah saya menonton Mario Teguh, saya merasa termotivasi menjalani hidup. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa terinspirasi dan lebih percaya diri. Saya menjadi lebih mengetahui batasan-batasan baik dan buruk dalam hidup saya. Lampauilah batas ulangi ya. Yes. Didirikan untuk batas. Boleh saya ulang juga Pak? Boleh ya. Saya keluar dari kamar mandi itu polos semua. Diedit ya. Udah. Terima kasih Pak Mario Teguh. Salam super. Terima kasih Pak Mario, salam super. Salam super. Salam super. Salam super. Salam super.